Yang keempat, berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan dan kedamaian hatimu sendiri, agar selalu engkau lihat apa-apa yang suci, dan agar engkau bisa menyelamatkan hatimu dari gelapnya kebencian. Berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan. Demi Tuhan maksudnya untuk Tuhan ya, bukan orang lagi mengamuk-ngamuk sumpah demi Tuhan, bukan itu. Jadi demi Tuhan itu ayo nawaitunya untuk Tuhan dan kedamaian hati. Mesti nanti hati kita damai. Kalau dalam Islam ada konsep fillah dan lillah. Fillah itu kita bersahabat di dalam Allah. Di dalam Allah itu dalam memang aktivitas yang secara formal, resmi, ini aktivitas yang mendekatkan kita pada Allah. Ya mudahnya fillah itu ya dalam ibadah-ibadah. Kita bersama-sama sholat jamaah, itu namanya kebersamaan fillah. Jadi di dalam Allah. Nanti ada lillah. Lillah itu aktivitas apapun. Mungkin bukan ibadah yang formal, yang mahdo, yang seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Mungkin sekedar bersama-sama melakukan aktivitas apa, belajar bersama, atau santai bersama, dan lain sebagainya. Tapi nawaitunya lillah, untuk Allah. Misalnya, yuk makan bareng yuk, biar kita sama-sama sehat, sama-sama kuat, biar bisa ibadahnya tambah mantep. Nah ini aktivitas biasa, cuma makan, wong makan bareng, tapi terus jadi lillah. Karena Allah, nilainya ibadah. Ini juga demi Tuhan namanya. Jadi untuk Allah. Kalau dalam Islam itu kan aktivitas apapun, tidak harus aktivitas religius, bisa bernilai religius kalau niat nawaitunya pas. Bisa sebaliknya juga. Mungkin aktivitas keagamaan tapi niatnya bukan untuk Allah karena Allah, ya bisa bernilai duniawi. Jadi ini maka penting faktor niat ini. Mari kita bersahabat itu konteksnya sepenuhnya fillah dan lillah. Kalau bisa begitu, akan ketemu dengan kedamaian hati kita, lebih nyaman. Tidak lagi relasi saling menaklukkan, menundukkan untuk pamrih-pamrih kepentingan yang macam-macam. Ini hanya untuk Allah saja. Lillah. Karena kalau tidak lillah nanti kita hanya dapat lelah. Ya, kalau ada, wah lelah aku meladenimu ini, oh berarti belum lillah. Kalau lillah tidak mungkin hasilnya lelah. Baik, bahkan yang sepele-sepele dalam Islam itu ya bisa bernilai sangat mulia. Ketika apa? Niatnya pas. Sekedar makan di angkringan habisnya 6.500, itu bisa sampai ke surga. Kalau niatnya pas. Pak, saya makan ini Pak, saya tidak ingin berlebihan makannya, saya 5.000 sudah cukup, tidak perlu kekenyangan. Biar nanti malam saya bisa tidur nyenyak, terus bisa bangun sholat tahajud. Loh, angkringan aja bisa membawa ke kemuliaan. Jadi itu contoh. Jadi apapun bisa lillah, apalagi yang fillah tadi. Nah, persahabatan itu antara lain dalam rangka ini. Dia medan berbuat baik demi lillah dan fillah. Nah, kalau kita bisa lillah tadi apa? Segala yang kita lihat itu suci, sakral. Segala yang kita lihat itu rasanya menghubungkan kita pada Allah. Melihat apapun, mungkin sering saya sampaikan ya, kita melihat apapun di sekeliling kita itu sebenarnya kan simbol dua. Kalau bukan jalaliyahnya Allah, keagungannya Allah, pasti jamaliyahnya Allah, keindahannya. Jadi melihat misalnya kayak tadi ya, mikrofonnya agak error. Itu kan kalau teman-teman hanya berhenti di mikrofon error, mungkin disambungkan sedikit dengan takmir atau dengan kualitas
mic-nya dan lain sebagainya, ya dapatnya cuma itu. Tapi kalau kita melihat jalaliyahnya Allah, wah, maha kuasanya Allah ya. Manusia menyiapkan segala sesuatunya dengan jelimet, ya masih ada saja kurangnya. Betapa kita itu lemah. Kalau Allah ya dia kuasa segalanya. Loh, ini sekedar mikrofon error membawa kita pada Allah. Ini yang disebut kita bisa melihat apa-apa yang suci di sekeliling kita. Apa saja nanti berubah jadi sakral, berubah jadi suci, kalau kita mampu menyambungkannya pada Allah. Sekedar gelas kesandung terus pecah, misalnya kadang-kadang kan ada itu, kalau lagi habis minum terus lupa berdiri peruang gitu. Itu kalau kalian berhenti di situ, berhenti di gelas pecah, paling ya ketawa puncaknya. Tapi kalau kalian bisa menyambungkannya, indahnya ya, kuasanya Allah, apa-apa itu indah. Wong sekedar gelas pecah saja kita bisa gembira. Nggak usah repot-repot nonton stand up, nggak usah repot-repot. Sekedar ada gelas pecah kita gembira. Indahnya ciptaannya Allah ini. Nah, segala sesuatu jadi disambungkan pada Allah. Itu yang kalimat ini, agar selalu kamu lihat apa-apa yang suci. Kalau kita sudah bisa begini, selanjutnya apa? Hati kita akan selamat, bersih dari kebencian demi kebencian. Ada banyak alasan kita membenci sesuatu, tapi kalau alasan yang biasanya membuat kita benci itu kita sambungkan pada Allah, maka dia akan berubah jadi suci, jadi sakral, justru mendekatkan kita pada Allah. Misalnya ada orang yang kurang ajarnya luar biasa atau jahatnya luar biasa. Loh, itu kalau kita berhenti di fenomena kejahatan dan kekurang ajaran itu, lahirnya mungkin kebencian demi kebencian. Batin kita tidak selamat. Akhirnya apa? Jahatnya orang lain menjadi sumber buruknya kita. Dia yang jahat, kita yang benci. Kan akhirnya kita juga ikut jelek. Wong kita memelihara kebencian dalam diri kita. Biar tidak begitu apa? Posisikan dia seperti tadi, dalam konteks fillah atau lillah tadi. Oh iya ya, memang Allah itu yang mengatur segalanya, menciptakan segalanya, termasuk keragaman manusia. Ada orang baik, ada orang jahat. Ya kuasanya Allah, ujian bagi kita. Ini kan nanti urusannya terus ke atas. Jadi justru jeleknya orang lain jadi sumber keselamatan kita. Kenapa? Kita membacanya secara fillah dan lillah, demi Tuhan tadi. Nah, ini nasihat yang keempat. Jadi dalam persahabatan, ya mari kita rangkai konteksnya adalah semuanya demi Allah. Sebenarnya dalam hal apa saja. Tidak mungkin dipisah, Pak, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Kalau kita pinter memanage hati, memanage niat, ya semuanya bisa akhirat sekaligus dunia. Jadi yang dunia-dunia bisa bernilai akhirat, yang akhirat bisa bermanfaat untuk dunia. Ini menurut saya yang disebut beragama yang utuh.